Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Universitas MDP. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia terus bergerak maju. Teknologi dan bisnis merupakan kekuatan pendorong yang membentuk masa depan kita. Seiring perkembangan zaman, generasi muda tidak lagi hanya diharapkan untuk bisa beradaptasi, tetapi juga untuk memimpin di dalam setiap perubahan yang terjadi. Universitas MDP hadir sebagai pelopor pendidikan teknologi dan bisnis di Sumatera Selatan. Dengan semangat inovasi dan komitmen yang kuat, kami membekali mahasiswa dengan keahlian teknis, kompetensi, dan karakter kepemimpinan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja, memulai usaha sendiri, maupun bersaing secara global. Didukung oleh fasilitas yang modern dan dosen-dosen profesional yang berpengalaman, kami memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan, adaptif, dan berdampak. Kami percaya bahwa keberhasilan mahasiswa dan alumni kami adalah cerminan nyata dari keunggulan sebuah universitas. Itulah sebabnya Universitas MDP terus tumbuh, bertransformasi, dan memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan teknologi dan bisnis yang terkemuka di Indonesia. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan dan dukungan dari semua pihak, dari seluruh komunitas akademik, mitra industri, orang tua, dan masyarakat luas. Mari kita melangkah maju bersama Universitas MDP, membentuk masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan yang unggul dan bermakna. Universitas MDP, Innovation Today and Tomorrow. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accounting. Spread across 2 faculties, computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University of Malaysia, Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow.
Halo MD People, selamat datang di podcast MDP Tech Center. Ruang bincang yang santai, tapi penuh makna seputar dunia perpajakan yang makin relevan di era digital. Perkenalkan, saya Amel yang akan memandu bincang-bincang santai kita pada hari ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu Cortex. Sistem baru dari Direktorat Jenderal Pajak yang digadang-gadang sebagai masa depan dari administrasi perpajakan Indonesia. Tapi tenang saja Sobat Pajak, karena kita nggak akan bahas hal ini dengan hal yang bikin ribet dan pusing. Karena kita kedatangan tamu spesial dari salah satu anggota Renjani. Narasumber ini akan berbagi pandangan, pengalaman, cerita seru saat mengedukasi masyarakat soal Cortex. Jadi, buat sobat pajak yang masih bingung atau baru pertama kali mendengar istilah Cortex, silahkan simak obrolan ini sampai akhir. Langsung saja, mari kita sambut narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Dea. Halo. Boleh perkenalkan namanya Kak? Oke, perkenalkan nama saya Maria Dea Natala Putri Adi, bisa dipanggil Dea. Saya dari jurusan akuntansi semester 2, angkatan 24. Oke, boleh ya kita tanya-tanya dikit tentang Kak Dea? Iya, boleh, Oke. boleh. Kakak kesibukannya apa lagi nih Kak selain ikut dari Renjani ini? Selain ikut Renjani, aku mengikuti organisasi nih Kak. Organisasi yaitu Himaksi sama Paradika. Oke, kalau boleh tahu Kakak ini kan jurusan akuntansi ya Kak? Iya. Nah, kenapa Kakak memilih jurusan akuntansi ini? Apakah memang minat dan keinginan Kakak sendiri atau memang ada dari orang tua yang mensupport? Jadi aku memilih jurusan akuntansi ini karena minat sendiri ya. Karena apa? Karena jurusan akuntansi ini jurusan yang lebih luas, lebih kompleks, dan juga prospek kerjanya lebih luas gitu. Oke, ternyata itu ya Kak alasannya milih akuntansi. Iya. Oke, kita kan udah kenalan nih sama Kak Dea ya teman-teman. Kita lanjut langsung ke pertanyaan inti ya pembahasan kita pada hari ini terkait Cortex. Boleh ya Kak? Boleh, boleh. Oke. Kak, kita kan ada sistem baru nih perpajakan dari DJP yang diperkenalkan dengan nama Cortex ya Kak. Dan sistem itu menggantikan DJP online sistem lama. Nah, aku ingin tanya-tanya kepada Kak Dea nih teman-teman. Kak, Cortex itu apa sih Kak sebenarnya? Cortex itu adalah sistem perpajakan baru yang dibuat oleh DJP berbasis teknologi untuk menyatukan semua layanan perpajakan nih Kak, yang lebih modern, transparan, dan efisien tentunya. Oke, kan kita ada sistem yang lama ya Kak, DJP online namanya. Nah, apa sih alasan pemerintah membangun sistem baru Cortex ini untuk menggantikan DJP online? Untuk alasan pemerintahnya karena DJP lama itu karena sistem lama sudah tidak memadai mendukung perpajakan nih Kak. Jadi Cortex ini dibangun untuk perubahan zaman sekarang, memudahkan wajib pajak mengakses layanan pajak gitu. Oke, berarti seiring berkembangnya zaman kita juga perlu perubahannya Sobat Betul. Pajak, mengarah kepada yang lebih baik lagi. Makanya diciptakan Cortex Cortex ini. tersebut. Oke, kita udah gali sedikit nih tentang Cortex. Apakah ada fitur-fitur yang disediakan di Cortex ini Kak oleh DJP yang menjadi unggulannya? Tentunya ada dong fitur unggulan dari Cortex ini. Yang pertama ada single login. Maksud dari single login ini apa sih? Jadi tampilan pertama di Cortex itu ada tulisan NIK sama email nih ke teman-teman. Kalau di DJP lama itu memerlukan EVIN, sedangkan di Cortex ini tidak memerlukan EVIN teman-teman. Dan juga sekarang NPWP dan NIK itu dipadankan gitu. Oke Kak, Cortex ini kan sebagai sistem yang baru ya Kak, baru diperkenalkan kepada masyarakat awam. Nah, kita kan perlu langkah untuk mengenalkannya kepada masyarakat ya teman-teman Sobat Pajak. Iya. Nah, bagaimana cara Kakak sebagai Renjani menjelaskan Cortex kepada masyarakat umum? Jadi kalau Renjani ini menyebut Cortex ini sebagai super apps nih Kak. Super apps ini apa? Semua kebutuhan pajak ada dalam suatu sistem seperti kita mengatur keuangan lewat mobile banking gitu. Oke, berarti kita nyebutnya super apps ya teman-teman iya. Sobat Pajak. Oke, gimana reaksi masyarakat nih Kak saat mendengar bahwa oh ada aplikasi baru sistem Cortex ini? Jadi ada beberapa masyarakat yang bingung gitu. Mereka mengiranya ini sistem perpajakan yang baru gitu teman-teman. Tapi DJP online sama Cortex itu sama ya teman-teman. Cortex itu hanya
lebih luas, lebih kompleks, dan juga lebih efisien tentunya. Oke, berarti Cortex itu adalah sistem lama yang di-upgrade ya Kak? Di-upgrade, Oke, iya. jadi gitu Sobat Pajak, sistem lama yang di-upgrade untuk lebih mendalami fungsi dari perpajakan Indonesia, lebih mempermudah ya Kak? Iya, Oke. betul. Nah Kak, adanya perubahan ini Kak, menurut Kakak apakah masyarakat sudah siap menghadapi perubahan digital ini? Kalau untuk tantangan generasi sekarang ini sudah siap nih Kak. Tantangan yang terbesarnya ini untuk para UMKM kecil atau masyarakat daerah gitu. Oke, berarti tantangannya ada di masyarakat kecil dan UMKM daerah karena mungkin menjangkaunya sulit ya teman-teman. Iya, dan juga informasinya juga kurang nih, kurang mendapatkan informasi. Oke. Iya, betul. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, gimana strategi Kakak agar masyarakat itu lebih mudah memahami? Kalau untuk strateginya, kalau di Renjani ini ada program kerja nih teman-teman. Tax Go to School, Tax Go to Universitas, dan Tax Go UMKM. Jadi strategi dari Renjani ini untuk menyebarkan informasi tentang Cortex melalui program ini. Oke, gitu ya Kak. Kan kita udah tahu nih ya teman-teman Sobat Pajak bahwa Cortex ini adalah aplikasi lanjutan dari DJP Online untuk memudahkan sistem perpajakan Indonesia. Nah, aku ingin tanya nih Kak, menurut Kakak nih, apa sih yang membuat Cortex ini penting bagi masa depan perpajakan Indonesia? Jadi Cortex itu penting bagi perpajakan Indonesia karena sistemnya ini menjadi lebih efisien, modern gitu. Dan juga pentingnya itu bagi pemerintahan. Pemerintahan lebih dimudahkan dalam perpajakan, sistem perpajakan, dan juga untuk WP juga lebih dipermudah nih Kak gitu. Oke, berarti mempermudah sekali ya Kak Mempermudah kinerja dari pemerintah dalam sistem perpajakan ini. Oke. Betul. Nah, dengan adanya kemudahan tersebut, apakah Cortex ini Kak akan mengubah cara kerja petugas pajak? Tentunya mengubah nih Kak. Jadi di Cortex ini kan ada sistem real time nih. Jadi petugas pajak itu mengawasnya lebih mudah dibandingkan DJP online yang lama gitu. Oke, berarti lebih kayak petugas pajak itu sebagai pembina dan pendamping ya betul, Kak? Oke. betul. Nah, kan di sistem yang lama itu DJP online itu tarif pajaknya disesuaikan ya Kak, sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Nah, apakah Cortex ini juga mendukung hal yang sama sebagai pendukung prinsip keadilan pajak? Pastinya mendukung prinsip keadilan pajak. Jadi nggak melihat nih bagaimana gajinya di atas atau di bawah atau melihat hartanya nih teman-teman. Gitu. Oke, berarti tetap adil ya Tetap Kak, adil. sama kayak sistem lama teman-teman Betul. sobat pajak. Nah, kita kan udah tahu nih Kak sedikit tentang Cortex ini. Tadi udah dibahas juga tentang fitur dan juga menyinggung sedikit ke keunggulannya serta dampaknya kepada pemerintahan. Nah, apakah ada layanan yang bisa diakses melalui Cortex nantinya Kak? Tentunya ada. Yang pertama ada pendaftaran NPWP. Jadi sebelumnya di DJP online itu hanya SPT nih teman-teman. Dan kalau pendaftaran NPWP itu harus ke kantor. Dan kalau di Cortex ini pendaftaran NPWP itu sudah bisa nih teman-teman. Terus juga ada pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga permohonan restitusi gitu. Oke Kak. Kakak sebagai Renjani kan ini salah satu tugasnya untuk mengedukasi masyarakat ya tentang Iya. Cortex ini. Nah, sejauh mana nih Kak peran relawan pajak untuk menyukseskan edukasi Cortex ini kepada masyarakat? Kami menjadi jembatan nih Kak, jembatan edukasi nih. Kami membantu masyarakat memahami sistem baru ini lewat sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung gitu. Oke, berarti Kakak ini terjun langsung ya Kak untuk Tentunya. mengedukasi masyarakat. Iya. Oke. Nah, dengan terjun langsung tersebut berarti Kakak bisa menilai ya dan bisa melihat sebagaimana antusiasme masyarakat belajar tentang Cortex ya Kak. Betul. Antusiasnya mereka sangat antusias nih teman-teman. Jadi waktu aku pelaporan SPT itu aku melihat nih di kantor di lantai 1 itu banyak sekali masyarakat antusias yang menanyakan Cortex ini apa sih, terus gunanya apa, terus juga bagaimana cara menggunakannya, dan itu aku melihat potensinya
masyarakat sangat antusias gitu. Oke, berarti ini adalah awal langkah yang bagus ya Kak bagi pengembangan Cortex ke depannya, karena ada sebagian masyarakat sobat pajak yang sudah memang benar-benar mengenal dan antusias Betul. terkait Cortex ini. Nah, aku mau tanya nih Kak, pada saat Kakak di lapangan itu, apakah Kakak ada mendapat pengalaman menarik nih saat Kakak mengedukasi soal Cortex ini? Tentunya ada nih pengalaman menarik nih teman-teman. Jadi waktu aku pengisian SPT, aku juga setelah pengisian SPT nih, ada WP yang menanyakan kepada aku, kenapa nggak bisa dibuka nih Cortex dari kemarin malam. Jadi aku menjelaskan ke WP tersebut, kalau Cortex ini kan sistem baru, tentunya pasti ada banyak yang nggak bisa dibuka atau nge-lag nih Kak. Jadi aku bilang, ini kan sistem baru nih, jadi bisa dibukanya mungkin nanti malam atau kapan gitu. Oke, berarti memang bukan nggak bisa Nggak dibuka bisa, ya iya. teman-teman, karena memang mungkin sistem baru ini membutuhkan lebih lama waktu untuk disempurnakan secara tahap per tahap teman-teman. Oke, dari adanya kendala-kendala tersebut nih Kak, tentunya ada muncul pihak-pihak yang skeptis ya Kak terhadap pasti. sistem digital kita Cortex ini. Nah, gimana cara Kakak menanggapi sikap-sikap pihak skeptis tersebut terhadap Cortex ini, Kak? Kalau aku menanggapinya, aku nggak menyangkal ya sikap skeptis ini, karena menurut pendapat orang kan, pribadi orang kan berbeda-beda nih Kak. Ada yang menerima, ada juga yang enggak. Tapi aku menyimpulkan nih Kak, kalau misalnya faktanya sistem digital ini terbukti lebih transparan dan bisa dicek oleh wajib pajak gitu. Nah, gitu sobat pajak. Ternyata memang sikap ini harus dihindari ya teman-teman, karena Iya. memang sistem Cortex terbaru ini itu membawa perkembangan bagi masyarakat, teman-teman. Oke. Aku ingin tanya lagi nih Kak. Apakah Cortex akan menggantikan semua layanan manual yang disediakan oleh DJP, Kak? Targetnya akan digantikan ya Kak, tapi ini kan masih berproses dan bertahap. Dan di layanan manual juga masih ada untuk sekarang nih. Oke, Kak. Berarti Tanya pertanyaan sebelumnya. Ulang. Offline tadi. Pertanyaan yang sebelumnya. Gimana ya? skeptis, Kak. Oke. Aku mau tanya nih Kak, ada kan pihak-pihak selain yang mendukung, ada juga yang skeptis terhadap sistem digital Cortex ini Kak. Gimana cara Kakak menanggapi sikap skeptisme oleh pihak-pihak tersebut nih Kak? Tentunya aku tidak menyangkal ya dengan sikap skeptis, karena menurut pendapat orang pribadi kan beda-beda nih, ada yang menerima, ada yang enggak. Tapi cara aku menanggapinya, aku mengasih tahu nih faktanya gitu, bahwa sistem digital ini terbukti lebih transparan dan bisa dicek langsung oleh wajib pajak gitu. Oke, jadi gitu teman-teman sobat pajak, bahwa saat skeptisme ini harusnya dihindari ya Iya. teman-teman, karena memang sistem digital Cortex ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Harus yakin dan percaya harus nih, yakin teman-teman. kita teman-teman. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak, apakah Cortex ini menggantikan semua layanan manual yang disediakan oleh DJP? Targetnya akan menggantikan nih Kak, tapi kan ini kan sudah lagi proses ya. Jadi untuk sekarang masih ada nih layanan manual gitu. Oke, berarti sobat pajak ini semua layanannya nggak digantikan ya teman-teman, Iya. tapi ada beberapa layanan yang memang digitalisasi untuk mempermudah. Jadi Betul. sebagian layanannya itu masih ada disediakan oleh DJP secara offline. Nah Kak, dengan adanya Cortex ini tentunya kita masih step by step ya melaksanakannya. Apa harapan Kakak terhadap DJP dalam pelaksanaan Cortex ini? Semoga DJP ini kolaborasi dengan universitas, kampus gitu Kak. Karena kalau enggak dari kita, siapa lagi nih yang akan mengasih tahu Cortex itu apa gitu. Oke, berarti memang kalau memang dari pihak DJP menonton podcast ini, kita juga berharap besar bahwa kita bisa ikut andil bagian dalam mengedukasi masyarakat lebih lanjut terkait Cortex ini ya. Iya. Betul sekali. Oke, Kak, terakhir nih, pesan Kakak untuk masyarakat yang masih takut dengan sistem ini apa Kak? Jangan takut mencoba nih teman-teman, karena justru sekarang tuh waktu yang tepat untuk belajar. Karena kan udah mau pergantian tahun nih teman-teman, jadinya sekarang ini adalah tepat nih waktunya untuk belajar dan bagaimana sistem ini sedang disempurnakan dan siap membantu kalian.
Nah, jadi untuk sobat pajak, mulai sekarang bisa nih mulai belajar sedikit-sedikit gimana sih tentang sistem Cortex itu dan gimana juga tentang penerapannya di Indonesia. Jadi pada saat penerapannya itu nggak bingung ya Kak, bener ya Kak? Betul. Oke. Nah Kak, aku mau minta pendapat Kakak nih terkait dengan Cortex. Kenapa sih Kak, setiap orang itu harus peduli dengan Cortex ini? Karena ini bukan bayar pajak nih Kak. Jadi soal keterlibatan kita dalam membangun negeri ini lewat sistem yang lebih modern, transparan, dan adil nih Kak. Oke, berarti sobat pajak ini sistem ini bukan cuman untuk soal bayar pajak aja ya, Betul. tapi soal keterlibatan kita dalam membangun negeri ini. Nah Kak, kita balik lagi ke Cortex. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari Cortex tersebut? Tentunya ada kelebihan dan kelemahannya nih. Aku sebutin kelebihannya dulu nih. Yang pertama ada single login. Jadi tampilan pertamanya itu ada NIK atau NPWP berserta email. Sebelumnya tuh kan harus menunjukkan EVIN. Untuk sekarang Cortex tidak memerlukan EVIN lagi. Terus kelebihannya juga akses layanan terpadu. Jadi semua layanan tuh ada dalam Cortex seperti SPT, billing, permohonan, atau perpajakan dalam satu akun dan tidak perlu berpisah situs gitu. Dan juga tampilannya juga modern dan friendly. Dan juga ada akses reward yang lengkap. Itu juga real time nih Kak. Terus juga NPWP digital otomatis, bisa langsung unduh NPWP tanpa harus ke kantor. Juga ada pelacakan status permohonan, privasi dan keamanan nih Kak, lebih diamankan. Terus juga ada kelemahannya nih. Kelemahannya ini belum semua ada layanan nih Kak. Ada beberapa yang belum seperti e-faktur, e-bupot. Juga ada kendala teknis, kurangnya sosialisasi pengguna, dan juga perlu update email dan data. Oh, ternyata gitu ya Kak. Tapi Iya. kayaknya menurut aku nih Kak, sebagai masyarakat awam, kayaknya yang perlu digarisbawahi tentang kelemahannya adalah tentang kebingungan dengan perbedaan sistem lama dan baru. Nah, mungkin Iya. dari pihak DJP dapat lebih menggaungkan edukasi kepada masyarakat terkait perbedaan sistem lama dan sistem baru agar masyarakat itu lebih paham ya Kak Dea ya. Betul. Oke. Nah Kak, kita udah bahas banyak nih tentang Cortex ini. Aku mau tanya-tanya sedikit tentang Kakak sebagai Renjani ya Kak. Boleh nggak sharing dikit Kak? Kakak ini merupakan Renjani ya. Iya, Nah, betul. Renjani itu apa sih Kak sebenarnya? Jadi Renjani itu relawan pajak untuk negeri. Jadi kalau teman-teman bagi yang mau bekerja di sistem perpajakan boleh nih join di Renjani, atau yang lagi mahasiswa aktif nih boleh nih join di Renjani karena mereka tuh mengaturnya tuh sesuai dengan kebutuhan kita, jadwal kita nih teman-teman. Oke, berarti menambah banyak pengalaman ya Kak. Iya. Nah, ada benefit lain nggak Kak selain menambah pengalaman dalam ikut join Renjani ini? Tentunya ada dong benefit untuk di kampus nih. Aku mendapatkan SKPI, habis itu juga untuk pengalaman untuk aku nih seorang kaum awam nggak tahu sama sekali perpajakan itu apa perbedaan SPT, apa perbedaan PPh 21, 22 gitu. Oke, berarti memang terbuka untuk awam ya, Betul, teman-teman sobat betul, pajak betul. pendaftaran Renjani. Nah Kak, boleh cerita dikit nggak Kak, gimana proses pendaftaran hingga Kakak dinyatakan lulus sebagai Renjani ini? Jadi pendaftarannya itu aku dapat lewat WA nih, WA grup gitu, dari WA dosen gitu. Atau kalau misalnya kalian mau melihat dari Instagram DJP atau login dari DJP gitu Kak. Oke, berarti teman-teman sobat pajak yang tertarik bisa mencari informasinya di Instagram DJP ataupun tanya-tanya nih ke Boleh. dosen terkait universitas masing-masing. Iya betul. Nah Kak, boleh sih bagi sedikit tips dan trik lulus Renjani seperti Kak Dea. Kalau di tahun aku ada 2 step nih teman-teman untuk lulus dari Renjani. Yang pertama itu membuat video atau esai nih, perkenalan diri. Jadi itu bebas mau pilih video atau esai. Jadi kalau udah lulus di step pertama, step kedua nih teman-teman. Nah, step kedua ini baru tentang materi perpajakan gitu. Dan tenang aja nih teman-teman, ada juga pembahasan materi. Jadi sebelum kita mengerjakan tes itu, kita belajar dulu nih materi tersebut. Wah, ternyata pendaftarannya cukup mudah ya teman-teman sobat Iya. pajak. Nah, bagi teman-teman sobat pajak yang ingin ikut ataupun masih ngepo ini tentang Renjani ini, boleh pantengin terus Instagramnya dari DJP ataupun cari-cari info lewat
website yang telah disediakan oleh DJP tersebut. Wah Kak, gak terasa banget nih obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasannya dan udah hampir berakhir sesi kita pada hari ini. Nah Sobat Pajak, ternyata Cortex itu bukan sesuatu yang harus ditakutin loh, tapi justru bisa membawa permudahan dan solusi bagi kita wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dengan lebih nyaman, aman, dan efisien. Terima kasih banyak aku ucapin untuk Kak Dea sebagai relawan pajak untuk negeri dan narasumber kita pada hari ini yang sudah berbagi insight dan pengalaman langsung dari lapangan. Buat sobat pajak yang masih penasaran atau ingin belajar lebih lanjut, jangan ragu untuk ikutin media sosial DJP dan bahkan bergabung jadi relawan pajak dalam negeri seperti Kak Dea juga. Dan jangan lupa teman-teman sobat pajak, di sesi berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang aktivasi Cortex, panduan lengkap untuk wajib pajak tahun 2025. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat jadi warga negara yang bijak, karena pajak bisa asik bareng MDP. Salam pajak dan sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.